Laksamana Malahayati merupakan salah satu tokoh pahlawan perempuan Indonesia yang berasal dari Aceh dan dikenal sebagai Laksamana perempuan pertama di dunia. Ia hidup pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin pasukan Laut Inong Baleye, yaitu armada yang beranggotakan para janda pejuang. Di bawah kepimimpinannya pasukan ini menjadi kekuatan yang disegani di Selat Malak. Malahayati tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang berani, tetapi juga cerdas dalam menyusun strategi. Kisah perjuangan Laksamana Malahayati sangat erat kaitannya dengan nilai bela negara. Ia menunjukkan bahwa membela negara bukan hanya tugas laki-laki, tetapi merupakan kewajiban setiap warga negara tanpa memandang gender. Semangat rela berkorban, cinta tanah air, dan keberanian dalam menghadapi ancaman menjadi contoh nyata sikap bela negara. Umar adalah sosok pejuang yang lahir di Melabuh, Aceh Barat pada tahun 1854. Beliau dikenal sebagai pahlawan tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga sangat cerdas dalam menyusun strategi. Pada saat itu, rakyat Aceh sedang berjuang melawan penjajahan Belanda yang ingin menguasai wilayah mereka. Salah satu hal yang membuat Tengku Umar sangat terkenal adalah taktiknya yang cerdik. Ia pernah berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Dengan cara itu, ia berhasil mendapatkan senjata dan kepercayaan dari pihak musuh. Namun setelah itu, ia kembali ke pihak rakyat Aceh dan menggunakan senjata tersebut untuk melawan Belanda. Strategi ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kecerdikan. Dalam perjuangannya, Tengku Umar tidak hanya sendiri. Ia didampingi oleh istrinya, juga seorang pahlawan, yaitu Cut Nyak. Bersama-sama mereka memimpin rakyat Aceh untuk melawan penjajahan dengan penuh semangat dan keberanian. Tengku Umar gugur dalam pertempuran pada tahun 1899. Meskipun beliau telah tiada, semangat juangnya, pengorbanannya tetap hidup dalam hati rakyat Indonesia hingga saat ini. Tanah Aceh yang penuh keberanian, lahir seorang perempuan yang namanya tak terhapus dari sejarah bangsa, bukan karena kekuasaan, tapi karena jiwa yang lebih kuat dari baja. Ia bernama Cut Nyak Dien. Ketika pasukan Belanda datang dengan senjata dan kekuatan penuh, Cut Nyak Dien tidak gentar, tidak lari, dan tidak menyerah. Suaminya, Tengku Umar, gugur di medan perang. Tubuhnya digerogoti penyakit. Penglihatannya kian memudar, namun langkahnya tak pernah berhenti. Ia terus bergerak, berpindah dari hutan ke hutan, memimpin perlawanan dengan sisa tenaga yang ada, karena baginya, tanah air adalah segalanya. Inilah makna bela negara yang diajarkan Cut Nyak Dien, bahwa membela tanah air bukan hanya soal senjata, melainkan soal keteguhan hati, kesetiaan tanpa syarat, dan keberanian untuk terus berdiri meski segalanya terasa berat. Indonesia merdeka karena mereka yang berani berjuang. Kini giliran kita menjaganya. Perempuan perkasa dalam sejarah Aceh yang menjadi teladan dan simbol kekuatan perempuan Indonesia dalam sejarah perjuangan bangsa. Cut Nyak Mutia lahir di Kureute, Aceh Utara, pada tahun ke-1870. Ia dikenal karena semangat juang yang luar biasa. Bahkan setelah suaminya, Tengku Cik Tunong, gugur di medan perang. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak Mutia tidak menyerah. Ia melanjutkan perjuangan bersama pasukannya yang tersisa dan memimpin perlawanan secara gerilya di pedalaman Aceh. Strategi dan keberaniannya membuat Belanda kewalahan. Cut Nyak Mutia wafat pada tanggal 25 Oktober tahun 1910 di hulu Sungai Potoy. Perjuangan Cut Nyak Mutia adalah wujud nyata dari bela negara. Ia menunjukkan dan mengajarkan bahwa bela negara bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain keberanian, pengorbanan, komitmen untuk mempertahankan kedaulatan, dan menjaga. Ngadenyut Batavia tempo dulu, dari Tanah Abang, seorang putra bangsa Muhammad Husni Thamrin. Suaranya menggema di ruang-ruang kekuasaan kolonial. Sebagai anggota Volksraad, ia berdiri membela rakyat pribumi yang selama ini dibungkam dan direndahkan. Ia menolak disebut inlander, ia menuntut bangsanya dihormati. Thamrin memimpin Partai Parindra, menyalakan semangat kemerdekaan lewat diplomasi. Lewat pena dan pidato, ia melawan ketidakadilan. Awal 1941, ia ditangkap oleh Belanda. Dituduh bersimpati pada Jepang, meski bukti tak pernah jelas. Thamrin wafat dalam tahanan dalam diam, tapi tidak kalah. Hari ini, kita mengenangnya sebagai pahlawan nasional. Namanya hidup dalam sejarah, di Jalan Utama Jakarta,
Dan di hati rakyat yang tak pernah lupa bahwa kemerdekaan bukan hanya diperjuangkan dengan era kolonial yang kelam, Kartini bangkit sebagai pahlawan nasional perempuan, bukan dengan pedang, tapi dengan api semangat bela negara. Di belenggu pingitan, ia menulis surat-surat berapi-api. Saya ingin perempuan bangsa ini merdeka, berpendidikan, dan menyokong kemajuan tanah air. Perjuangannya adalah bela negara hakiki, membebaskan setengah jiwa bangsa dari tirani adat, menyalakan obor ilmu bagi perempuan agar turut membangun Indonesia kuat. Dengan habis gelap, terbitlah terang. Kartini menabur benih persatuan, kesetaraan, dan kemandirian, fondasi negara berdaulat. Ia membuktikan bela negara bukan monopoli laki-laki di medan perang, tapi panggilan setiap warga untuk memperjuangkan keadilan dan martabat bangsa. Raden Dewi Sartika adalah salah satu pahlawan nasional perempuan dari Bandung yang berjasa dalam memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Beliau percaya bahwa perempuan juga berhak untuk memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa. Sekolah Keutamaan Istri yang ia dirikan pada tahun 1904 di Bandung merupakan hasil nyata perjuangan beliau. Di sini, perempuan diajarkan untuk membaca, menulis, dan keterampilan hidup lainnya. Perjuangan Dewi Sartika melalui pendidikan ini merupakan bukti nyata dalam membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, khususnya perempuan. Dan sebagai generasi penerus bangsa, kita dapat meneladani semangat dan perjuangannya dengan selalu belajar, pengabdian, kerja nyata, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau rela meninggalkan gelar bangsawan agar lebih dekat dengan rakyat. Semangatnya membela negara bukan dengan senjata, namun dengan pikiran, tulisan, dan juga tindakan nyata. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya untuk orang Belanda dan juga kaum bangsawan. Rakyat kecil sengaja dijauhkan dari ilmu pengetahuan agar mudah dikuasai. Lihat hal itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Lewat sekolah ini, beliau membuka kesempatan rakyat biasa untuk belajar, berpikir kritis, dan juga membangun semangat kemerdekaan. Warisan semangat bela negara Ki Hajar Dewantara tetap hidup sampai sekarang, tertanam di sekolah, di setiap guru, dan di setiap penerus bangsa. Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem, berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Mengenal nama Sultan Hasanuddin atau gelar beliau, Sang Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau lahir pada 12 Januari 1631 dan merupakan raja ke-16 kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin dijuluki Ayam Jantan dari Timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan beliau untuk melawan Belanda. Karena jasa-jasanya, nama beliau diabadikan menjadi nama jalan dan universitas di Makassar. Pemerintah juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin pada 1973.
Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670 di Katangka, Makassar, dan beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan.